Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Trisania Olesyam dengan NPM 2108260188. Di sini saya akan mengumpulkan tugas pada blok psikiatri yaitu mind mapping mengenai penyakit PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Post-Traumatic Stress Disorder. PTSD adalah kondisi kejiwaan yang umum dan kompleks yang muncul sebagai respons terhadap paparan peristiwa traumatis, yang berdampak signifikan pada kesejahteraan mental seseorang. PTSD menurut American of Psychology Association merupakan suatu pengalaman seseorang yang mengalami peristiwa traumatik yang menyebabkan gangguan pada integritas diri individu sehingga individu ketakutan, ketidakberdayaan, dan perasaan terancam. Etiologi dari Post Traumatic Stress Disorder menurut DSM-5 mendefinisikan trauma sebagai karakteristik penting dari mereka yang mengalami PTSD. Trauma dalam konteks PTSD ini didefinisikan sebagai paparan terhadap kematian yang sebenarnya atau yang mengancam cedera serius atau kekerasan seksual. Ini termasuk mengalami langsung peristiwa traumatis, menyaksikan seseorang mengalami trauma, atau mengetahui bahwa peristiwa traumatis tersebut terjadi pada anggota keluarga, dekat, ataupun teman. Kemudian saya akan membahas mengenai gambar yang pre-trauma exposure. Adapun fase dari pre-traumatic factors itu faktor resikonya bisa genetic susceptibility, kemudian bisa juga susceptibility biomarkers, di mana terjadinya traumatic stress sehingga terdapat trauma severity, kemudian dissociation and mental defeat. Sehingga dia ada 3 faktor tadi, yang pertama biological factors, psychological factor, sama social factors, di mana dia akan memicu stress response, terjadinya respon stres. Kemudian pada gambar selanjutnya, yaitu pada patogenesis dan temuan klinis. Yang pertama yaitu adanya peristiwa traumatis, di mana perasaan tidak berdaya atau kurangnya kemampuan mengontrol, contohnya pengalaman kemiliteran, kemudian adanya bencana alam, kemudian pernah mengalami serangan seksual, ataupun saat trauma persalinan. Kemudian ada juga faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya, misalnya genetik, 30% dari varian. Kemudian ada juga masalah hidup yang kumulatif, sensitisasi terhadap trauma. Respon emosional intens pada sekitar waktu trauma, adanya rasa takut, ketidakberdayaan, ataupun kengerian. Kemudian faktor-faktor pasca trauma itu yaitu kurangnya dukungan sosial dan juga stresor kehidupan. Sehingga terjadilah gangguan stres pasca trauma atau PTSD, di mana dianya terdapat abnormalitas neurokimia, perubahan pada kortisol, GABA, dan juga dopamin, sehingga menyebabkan gejolak emosi yang berlebihan dan juga peningkatan dari kecemasan, di mana pada gejolak emosi yang berlebihan ini timbul rasa kewaspadaan yang berlebihan, kemudian refleks kejut yang berlebihan, sehingga bisa menyebabkan insomnia, kemudian adanya kesulitan berkonsentrasi, mudah tersinggung. Kemudian pada gangguan proses kognitif, dia meningkatkan peningkatan reaktivitas pada amigdala, yaitu yang menyimpan memori mengenai kejadian trauma, sehingga distorsi perhatian terhadap tanda-tanda ancaman. Ia mengalami kembali peristiwa traumatis, contohnya kilas balik, flashback terhadap kejadian tersebut, kemudian mimpi buruk atau nightmare. Kemudian adanya supresi pada hipokampus, menyebabkan fragmentasi ingatan. Kesulitan dalam mengingat kembali aspek penting dari trauma. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan pada korteks
prefrontal melalui supresi, di mana penghindaran dan mati rasa pada manusia, tempat, dan juga perasaan. Distres yang berarti secara klinis atau gangguan fungsi. Kemudian ada pun yang ketiga, tanda dan gejalanya pada penampilan pada seseorang yang mengalami trauma fisik, bisa ada bekas luka dan kelainan lainnya yang mungkin muncul akibat pengalaman traumatis sebelumnya. Kemudian ada pun sikap dan perilaku pada pasien PTSD umumnya dapat menyebabkan perilaku hiperwaspada. Kemudian untuk afek, pasien dengan PTSD mungkin menunjukkan rasa takut, cemas, apatis, ataupun depresi. Kemudian proses berpikir, bagi pasien dengan keyakinan negatif yang terus-menerus dan berlebihan, maka setelah trauma, proses berpikir mungkin menyimpang dari linear. Kemudian yang keempat, diagnosis dari post-traumatic stress disorder. Ini merupakan kriteria diagnosis PPDGJ3. Yang pertama, diagnosis baru ditegakkan jika gangguan ini timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik berat, atau masa laten yang berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan, jarang sampai melampaui 6 bulan. Yang kedua, terdapat bayang-bayang atau mimpi-mimpi dari kejadian traumatik tersebut secara berulang-ulang kembali ataupun disebut kondisi flashback. Kemudian yang ketiga, gangguan otonomik, gangguan afek, dan kelainan tingkah laku. Semuanya dapat mewarnai diagnosis tetapi tidak khas pada PTSD. Kemudian yang kelima, saya akan membahas mengenai tata laksana, di mana tata laksana dari post-traumatic stress disorder ini yang pertama dan yang lebih utama pada tata laksana, yang pertama itu psikoterapi. Pada psikoterapi dapat dilakukan CBT atau Cognitive Behavior Therapy, itu biasa pada orang dewasa, kemudian biasa pada anak-anak, pasien anak-anak yang mengalami PTSD, ya psikoterapinya berupa play terapi, kemudian ada juga EMDR, itu merupakan eye movement dan recovery terapi. Kemudian yang kedua, farmakoterapi. Pada farmakoterapi biasanya digunakan obat-obatan golongan SSRI, contohnya itu sertralin dan juga fluoxetine. Dan yang ketiga, pendekatan baru. Pada jurnal yang saya baca, pada tahun 2020, Food and Drug Administration menyetujui perangkat medis kelas 2 yang menggunakan perangkat keras jam tangan pintar biasa untuk memantau detak jantung saat tidur bagi individu dengan PTSD. Dengan tujuan untuk menghubungkan respons fisiologis ataupun biofeedback dengan mimpi buruk terkait PTSD, karena tanda dan gejala dari PTSD ini kan yaitu nightmare ataupun mimpi buruk. Baik, mungkin berikut ini referensi yang saya gunakan, ada 4 referensi. Baik, mungkin sekian presentasi saya mengenai penyakit post-traumatic stress disorder. Saya akhiri, sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat yang saya sampaikan ataupun informasi yang kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.